Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat, dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat dan yang pasti terhindar dari COVID-19. Ya, yang mana kita ketahui nih, COVID-19 sekarang sedang menjadi wabah yang paling ditakuti di dunia. Dan semoga kita semua bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Amin, amin ya robbal alamin. Senang sekali rasanya saya Sari akan menemani sobat semua di akun YouTube kita API, Aksi Polisi Indonesia, dalam program perdana kami, Podcast Binber, bincang-bincang bermanfaat. Mari langsung saja kita sapa narasumber kita, yaitu Bapak Aibda Anwar. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Udah sarapan tentunya ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Bu tadi pagi. Oke, iya nih Pak. Jadi nih Pak, kita langsung aja nih masuk ke topik kita nih pada pagi hari ini Pak. Ya. Apa sih sebenarnya operasi zebra itu Pak? Biar sobat API semua pada tahu nih Pak, apa sih operasi zebra itu? Apakah zebra yang dioperasi atau gimana ya kan Pak? Betul Bu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Oh iya, sampai lupa kita suruh Bapak Aibda Anwar untuk memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi jangan terlalu dalam sayangnya, nanti bisa baper. Ya silakan Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Betul Bu, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Anwar, jabatan Panit Lantas Polsek Tampan. Sebelum saya menjawab pertanyaan apa operasi zebra itu, iya Pak, kita berbincang-bincang. Operasi zebra itu adalah operasi kepolisian yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya Pak ya? Betul Ibu. Jadi bukan zebra yang dioperasi ya Pak ya? Tentunya bukan Ibu. Bukan, ya. Operasi zebra itu dilaksanakan seluruh Indonesia. Dan dilaksanakan dari mulai tanggal 26 Oktober sampai 8 November di minggu Berarti ini sudah dimulai ya Pak ya, berarti ya, karena sekarang ini udah lebih dari tanggal 26 nih kan Pak? Betul Bu, tanggal 26 kemarin udah kita mulai operasi zebra. Oke. Kalau begitu Pak, apa aja sih sasaran dari operasi zebra itu Pak? Operasi zebra ini cukup banyak Bu Sari sasaran kita. Apa aja tuh Pak? Bisa lah ya Pak ya, kita tahu, mana tahu nanti ada sobat API yang melanggar di jalan nih, nggak tahu kan Pak. Jadi betul. Bisa mawas diri sampai susah nih ngomongnya nih Pak. Mawas diri apa aja yang akan dipersiapkan bila nanti sobat API mau berpergian berkendara keluar rumah. Betul, apa aja tuh Pak? Sasaran operasi zebra ini yang kita lakukan adalah menggunakan telepon genggam saat berkendaraan. Berarti ingat sobat, jangan ada yang menggunakan telepon ya saat berkendara. Yang kedua, melawan arus. Nah, ini banyak sekali nih ya Betul, Pak ya. Apalagi di wilayah Polsek kita, Polsek Tampan cukup banyak untuk melawan ya arus. Nah, untuk warga yang berada di seputaran wilayah Polsek Tampan ini, hati-hati, sudah diperingatkan oleh Bapak Lantas kita. Jadi jangan sampai ketangkap dengan Pak Anwar. Betul Ibu. Selanjutnya Ibu, yang ketiga, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas tolong diperhatikan lagi ya sobat. Yang keempat, tidak menggunakan helm, itu lebih fatal lagi. Nah iya, helm ya Pak ya. Betul Ibu. Banyak juga nih warga nih yang merasa kepalanya keras mungkin ya Pak ya. Jadinya helmnya ditinggal di rumah ya Pak ya, bener ya. Betul. Nah, jadi sobat, tolong kalau mau berkendaraan helm selalu dipakai karena akan berakibat fatal, bisa menyebabkan kematian bahkan ya Pak ya mungkin ya. Betul Bu. Oke, selanjutnya ada lagi Pak. Selanjutnya melebihi batas kecepatan dalam berkendaraan. Batas kecepatan. Nah, saya mau bertanya nih Pak. Batas kecepatan itu untuk masyarakat umum tuh berapa nih Pak untuk berkendara di jalan umum deh Pak? Karena kan kita nggak tahu nih Pak. Kalau saya sih kan kadang standar saya 40 sampai 60 kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak muda nih Pak kadang nih
yang sering kebut-kebutan gitu tuh berapa tuh Pak biasanya tuh? Yang bisa dikatakan melanggar kecepatan itu Pak? Betul Bu, kalau pengendara yang di jalan umum minimal 60 km per jam sampai 80 km per jam. 80 km ya Pak ya? Iya Ibu. Apa nggak terlalu ngebut itu Pak, 80 Pak? Kalau di luar kota kayaknya tidak Bu. Oh, kayak itu untuk di jalan umum tapi mau ke arah keluar kota ya Pak Iya, ya? betul, Bu, Tapi betul, kalau Bu. untuk di dalam kota 40 sampai 60 saya rasa udah cukup gitu ya Pak? Cukup Bu, cukup. Nah, tuh ya, perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena bisa kena loh di operasi zebra. Nah, selanjutnya ada lagi nih, Pak? Selanjutnya pengendara yang membawa kendaraannya di bawah umur. Wah, ini buat orang tua nih Pak, katanya sayang anak nih ya Pak ya. Betul, Bu, Tapi betul. sering disuruh nih, belanja nak, naikin motor ya kan ya Iya, Pak Bu. ya. Nah, berarti itu bisa dikatakan orang tua yang tidak sayang dong tentunya dengan anak ya Pak ya. Betul Bu. Padahal Jadi- itu tidak dibolehkan itu Bu. Iya benar. Ya. Nah, jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, sobat api, jangan sesekali memberikan kendaraannya buat anak-anaknya yang masih di bawah umur. Betul, Ibu. Karena bisa ditangkap sama Pak Anwar. Oke, selanjutnya Pak ada lagi. Selanjutnya tidak menggunakan sabuk pengaman. Ini buat pengendara mobil nih ya Pak ya, Ya, males untuk- nih, sesak napas nih ya, ininya Pak, modusnya Pak. Betul Bu. Aduh, bahaya nih ya Pak ya. Aduh. Yang ke selanjutnya Ibu, mobil yang menggunakan lampu strobo. Mobil atau ini aja Pak, mobil aja atau ada motor juga gitu? Motor iya juga Bu, motor sama mobil yang menggunakan lampu strobo itu mengakibatkan kecelakaan cukup fatal Ibu. Nah ini nih, kan saya sebagai warga umum nih Pak, Iya, nggak Bu. tahu tuh apa lampu strobo tuh lampu apa tuh Pak? Tahu saya lampu strongkeng tuh Pak, coba Pak. Lampu strobo itu adalah lampu yang menyilaukan pengendara lain dan mengakibatkan silau kepada orang pengendara lain. Demikian Ibu. Berarti ada nih Pak, saya pernah tuh berpapasan saya di belakangnya pengendara lain, tapi asal dia ngerem itu rasanya memang menyilaukan. Berarti itu lampu strobo itu ya Pak ya? Termasuk juga itu Bu, lampu strobo. Itu dia, anak muda nih Pak yang sering kayak gitu nih Pak. Betul Bu, betul Bu. Oh, itu dia buat anak muda, tolong diganti ya lampu remnya tuh yang standar, jangan menyilaukan pengendara lain. Iya Bu, betul. Yang selanjutnya Bu, Iya Pak. harus membawa surat-surat kendaraan. Oh, iya, seperti SIM, STNK. Demikian Nah, Bu. kan gini Pak, Bapak tadi bilang bawa SIM sama STNK. Iya, betul Bu. Nah, buat yang ini Pak mau ngurus SIM nih Pak, gimana caranya sambilan nih Pak? Pengen tahu kita cara-cara untuk ngurus SIM gitu Pak. Kalau boleh dikasih masukan gitu kan. Karena banyak juga nih Pak pengendara yang belum memiliki SIM. Mana tahu Bapak ada saran gitu mau gimana? Apa saja syarat-syaratnya biar nggak kena nih Pak operasi zebra Pak? Betul Bu. Sebetulnya ke dalam mengurus SIM itu cukup simpel Bu. Hanya datang ke Rumbai, bawa Iya. KTP. KTP-nya bisa seluruh Indonesia atau Sekarang gimana? udah elektrik Bu. Oh. Bisa seluruh Indonesia, di mana aja bisa dibuat SIM. Berarti nggak harus KTP Pekanbaru ya Pak Tidak, Bu, ya? asal udah Atau sudah di online. ini ya? Berarti bisa seluruh Indonesia, misalnya nih KTP saya KTP Aceh, bisa saya bikin SIM di Pekanbaru gitu ya Pak ya? Bisa sekarang Bu. Oh udah bisa ya Pak ya? Iya, Bu. Tuh buat para sobat api, dapat dong pengetahuannya sedikit nih. KTP mana aja udah bisa bikin SIM. Kalau untuk perpanjangan, kalau misalnya nih Pak, saya nih besok ulang tahun. Besok tanggal 5 lah misalnya kan Pak. Sekarang Iya. tanggal 4, tanggal 5 saya ulang tahun. Nah, tapi saya lupa nih ngurus SIM nih Pak. Mati dong tanggal 5. Apakah saya harus bikin baru atau bikin perpanjangan Pak biasanya Pak? Kalau sehari masih bisa kita maklumi, mungkin masih bisa. Berarti kalau terlambat sehari bisa ya Pak ya? Masih Bu, masih. Buat sobat api yang mau ulang tahun besok, nah kudu cepet-cepet bikin SIM besok ya. Pagi-pagi kita datang untuk bikin SIM. Kemana Pak bikin SIM-nya nih Pak? Ke RSDC. Oh, kalau di Pekanbaru di RSDC, Di ya RSDC, Pak ya? iya, Bu. Kalau perpanjangan apa harus ke RSDC Pak? Bisa Bu, ke SIM keliling. Oh, SIM keliling. Nah, yang ada di Panam, Panam, Giant Panam, ya. di MTQ, MTQ, di Mall SKA. Mall SKA. Jadi ada 3 titik. Di Panam, tepatnya di Giant, di MTQ, di Jalan Sudirman itu ya, letaknya di MTQ, dan di Mall SKA. Iya, betul Ibu. Ini apakah setiap hari ada Pak? Setiap hari Bu ada Bu, kecuali hari libur.
kecuali hari libur. Iya. Oke, perhatikan SIM Anda dan juga STNK Anda selalu dibawa ya, karena kita sedang melakukan razia operasi zebra. Oke, selanjutnya ada lagi nih Pak, Ada, kira-kira Bu, masih sasarannya. banyak pelanggaran masih kita. banyak pelanggaran. Waduh nih, makanya kita Yang tanya-tanya menggunakan nih. knalpot brong. Knalpot brong. Apa tuh Pak knalpot brong? Knalpot brong itu adalah knalpot yang tidak sesuai yang ditentukan oleh pabrik. Oh, berarti knalpot yang racing ya kata orang ya, Pak ya. Betul, betul. Jadi gimana nih Pak, kalau misalnya nih ya Pak ya, ada saya beli kendaraan, Iya, Bu. sepeda motor dan Pak yang paling banyak nih kan, dan itu juga bunyinya ngeprank tuh Pak. Dia bawaan pabrik tapi bunyinya ngeprank, apakah ditangkap nih Pak? Sekarang ini dalam operasi zebra, kalau buatan dari pabrik, Iya. kita lepaskan aja. Dilepaskan ya Pak ya, karena Iya. ada ya Pak ya tentunya perbedaan antara yang memang bawaan pabrik sama yang dia modifikasi sendiri ya Pak ya. Ada Bu, ada perbedaannya. Tuh ya, Ya. tolong jangan ditukar-tukar knalpotnya. Kita ikutin standar pabrik. Selanjutnya masih ada nih Pak. Ada satu lagi. Waduh, Bu. masih ada. Apa lagi tuh Pak? TNKB yang tidak sesuai dengan yang dibuat oleh kepolisian. Oh, ada juga ya Pak ya? Ada Ibu. Heeh. Sekarang ini banyak Penipuan. yang penipuan. Iya, ya benar-benar Pak. TNKB-nya itu tanda nomor kendaraan bermotor dibuat atas namanya. Oh, Ya. dimodifikasi gitu Dimodifikasi ya Pak ya? dulu, ya. Misalnya saya Sari 5444 RI gitu ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, tuh jangan coba-coba dimodifikasi karena bisa kena tilang atau kena razia oleh Pak Anwar. Betul, Oke, Ibu. Sobat Api. Oke, kira-kira ada lagi nih Pak yang lain Pak? Oh, kalau sasaran hanya itu aja Sasaran dalam itu ya, operasi Pak ya? zebra ini. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya itu gimana nih Pak sistem razianya? Apakah berhenti di satu titik nih seperti yang kita ketahui ini kan biasanya kalau razia ada pelang razia, berhenti di situ terus kita di stop, atau hunting atau berputar gitu? Yang kayak kita ketahui kan tempo waktu ada juga tuh yang namanya justisi ya Pak ya, mungkin ya, yang dari satu tempat ke tempat lain kayak gitu. Gimana tuh Pak? Iya Ibu, dalam operasi zebra ini kita sistem mobiling. Tujuannya adalah untuk tidak berkerumun apa namanya? Oh, tidak berkerumun ya Pak ya, tidak mengumpulkan massa ya Pak ya. Tidak mengumpulkan massa. Kalau kita hunting, Ya. apabila ada pelanggar langsung kita stop, langsung kita kasih teguran. Berarti Kita kalau sistemnya hunting hunting ya. demikian. Iya, Bu. Berarti kalau misalnya sambil berjalan lah ya Pak, sambil patroli lah ya sistemnya. Betul, Bu, ya Pak ya. betul. Kalau kami yang bilang itu kan patroli. Nanti kalau misalnya ada kedapatan warga yang menyalahi, betul. langsung diberhentikan ya Pak ya tentunya ya Pak Diberhentikan. ya. Betul, Bu. Berarti sesuai juga ya Pak ya dengan anjuran pemerintah ya Pak ya, 4M. Betul, Bu. 4M, Bu. 4M. Ya, dan ini adalah untuk menghindari kerumunan. Berarti pihak kepolisian memang benar-benar mendukung program pemerintah ya Pak ya dalam Betul. memutus penyebaran mata rantai COVID-19 ini ya Pak ya. Betul, Ibu. Betul. Itu ada nggak Pak waktunya kapan? Apakah pagi, siang, atau malam, atau sore gitu Pak jadwal huntingnya? Pastinya ada, Bu. Oh, ada ya Pak ya. Dalam operasi zebra ini kami di Polsek Tampan melakukan setiap hari, 1 kali sehari. 1 kali sehari, oke. Kemungkinan di Polres atau di Polda 2 kali sehari, siang atau pagi atau sore. Pagi atau sore. Betul, Ibu. Jadi buat Sobat Api, tetap waspada, hati-hati. Waduh, hati-hati ya, enggak juga ya Pak ya. Kalau mau keluar, maksudnya tetap menggunakan membawa surat-surat yang lengkap dan melengkapi kendaraannya apa namanya Pak? Melengkapi surat-surat kendaraan dan melengkapi mematuhi aturan lalu lintas. mematuhi aturan lalu lintas. Iya, Nah, karena waktunya juga meskipun 1 kali sehari tidak menutup kemungkinan ya Pak ya. Betul, Ibu. Ada pagi, ada siang, ada sore gitu ya Pak ya. Betul, Bu, betul. Itu lebih difokuskan ke jalan protokol atau gimana Pak? Kita fokuskan ke jalan protokol seperti Jalan HR Subrantas, HR Subrantas, SM Amin, SM Amin, di Jalan Naga Sakti. Naga Sakti. Untuk sementara sasaran cuma 3 tempat, Ibu.
3 tempat itu Iya. untuk di wilayah Polsek Tampan. Polsek Tampan. Jadi buat pengendara memang tetap harus mematuhi aturan berlalu lintas ya. Tidak boleh yang namanya tidak menggunakan helm, melawan arus, atau apalagi tidak lengkap itu kendaraannya ya Pak ya. Betul Ibu. Ini Pak, jadi kita kepingin tahu nih Pak, Iya Ibu. buat para pengguna kendaraan, nah buat para pengguna kendaraan yang terjaring razia lah ya Pak ya, itu tuh kira-kira apa tindakan dari pihak kepolisian Pak? Oh, tergantung pelanggarannya Ibu. Oh, tergantung pelanggarannya. Iya. Ada juga berarti ya Pak ya tahapan-tahapan pelanggarannya ya? Betul Ibu. Apa aja tuh Pak? Dalam operasi Zebra ini kita hanya memperbanyak teguran Ibu. Memperbanyak teguran ya Pak Iya, ya? betul, Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Pak ya ada penindakan? Penindakan pasti ada. Pasti ada. Penindakan itu kita apabila ada yang mengakibatkan kecelakaan, contohnya menabrak lampu merah, Iya. sehingga mengakibatkan kecelakaan, itu kita tilang. Berarti tidak boleh menerobos lampu merah gitu ya Pak Betul, ya? Ibu. Itu langsung ditilang ya Pak ya? Iya Bu. Jadi kalau misalnya nggak menggunakan helm itu masih berupa teguran gitu Pak? Sementara masih bisa kita kasih teguran. Pokoknya intinya meskipun ya Sobat Api, pihak kepolisian sekarang lebih kepada memberikan teguran dan tidak menutup kemungkinan buat ditindak. Jadi jangan kita anggap sepele. Nanti ini karena teman-teman Pak Anwar bilang lebih mengutamakan teguran, terus Sobat Api seenaknya itu nggak boleh juga ya Pak ya? Betul Ibu. Nah, karena pun ada mungkin ya Pak ya, berapa kali teguran baru penindakan gitu ada Pak? Betul Bu. Apabila 2 kali ditegur, tidak diindahkan, maka kita langsung tilang. Nah itu bener kan Sobat Api. Jadi kalau sudah 2 kali kita kena teguran tertulis ya Pak ya? Iya betul Bu. Nah yang ketiga adalah penindakan berupa tilang. Nah jadi saya juga mau bertanya nih sama Bapak nih tentang tilang nih sekalian nih untuk informasi pada Sobat Api nih Pak. Apa sih Pak tilang itu tuh yang mana? Karena kan ada 2 ini Pak. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Kadang kan orang umum nih nggak ada yang tahu nih Pak. Apa sih yang warna merah tuh apa, yang warna biru tuh apa gitu kan? Bisa nggak Pak sedikit dijelaskan gitu Pak? Betul Bu, perlu saya jelaskan. Iya, kalau Pak. tilang biru itu Ibu, di mana pelanggar itu menyadari, mengetahui pelanggarannya bahwanya dia melanggar lalu lintas. Makanya kita kasih tilang biru dan bayarnya nanti di Bank BRI. Di Bank BRI. Ya, kalau tilang merah dia mengikuti sidang di pengadilan negeri dan kita limpahkan nanti ke pengadilan negeri. Demikian Ibu. Berarti buat Sobat Api udah paham dong ya, apa sih slip tilang warna merah, apa sih slip tilang warna biru. Jadi kalau misalnya Sobat Api terima tuh slip tilang warna merah ya Pak ya, yang ikut sidang ya. Iya, Ibu. Sobat Api wajib mengikuti persidangan. Iya. Tapi kalau yang warnanya biru, kita harus bayar di bank tanpa harus mengikuti persidangan ya Pak ya. Iya Bu. Dan bisa mengambil barang buktinya di Polsek atau di Polres. di tempat ini dia dilakukan penangkapan ya Pak ya. Ya betul. Di wilayah penangkapannya. Jadi kalau misalnya Sobat Api bilang susah ribet, ternyata enggak loh. Ini malah dikasih pilihan kan sama Pak Polisi, ada yang merah, ada yang biru. Jadi dipermudah dong ya tentunya ya. Betul Bu, betul. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan saya nih, yang mengikuti kegiatan razia ini nih, apakah pure dari pihak kepolisian saja atau ada melibatkan instansi samping nih Pak? Betul Bu. Kita dalam operasi Zebra ini kita melibatkan dari pihak instansi lain seperti TNI, Dishub, TNI, Satpol PP. Satpol PP. Apa tuh Betul, Pak Bu. peranannya tuh Pak? Kok banyak banget nih kayaknya yang dilibatkan gitu. Betul Bu. Kalau apabila ada anggota TNI yang melanggar, maka kita libatkan kepada TNI. Jadi nggak ini ya Pak ya, nggak menutup kemungkinan ya anggota pun akan ditilang kalau Betul, dia Bu. memang bersalah ya Pak ya, akan Betul, Bu. ditindak ya Pak ya. Ya betul. Kalau misalnya Satpol PP ini Pak,
Nah, membantu dalam hal apa nih Pak? Betul Bu. Dalam Satpol PP apabila pengendara tidak menggunakan masker, bisa kita ditindak oleh Satpol PP. Berarti Sobat Api, memang kita harus mematuhi nih yang namanya protokol kesehatan. Karena dalam razia Operasi Zebra juga dilibatkan Satpol PP untuk menindak anggota masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya Pak ya. Betul Bu. Nah, jadi jangan lupa gunakan masker. Selanjutnya nih Pak, jadi Bu. kan tadi kita membahas nih Operasi Zebra nih Pak. Jadi kalau misalnya nih ada laka lantas di saat Operasi Zebra, itu apakah langsung ditindak atau gimana Pak? Atau ada prosedur lain? Apabila ada kecelakaan pada Operasi Zebra, Ya. kita sarankan tergantung kecelakaannya. Iya. Apabila meninggal dunia, langsung kita arahkan ke unit lalu lintas di Polres. Berarti langsung diserahkan ke Polres ya Pak ya, Langsung kalau kita serahkan kalau ke meninggal Polres. dunia ya Pak Iya, ya. Ibu. Kalau hanya material masih bisa kita tangani di Polsek. Jadi kalau kerugian yang sepeda motornya lecet kayak gitu, Iya betul Ibu. bisa diselesaikan di tingkat Polsek ya Pak Bisa, ya. Bu. Iya Bu. Selanjutnya ada lagi Pak? Apabila dalam pengurusan jasara harja, Ya. langsung ke Polsek, ke Polres. Berarti pengurusan jasara harja nih Bapak bilang tadi nih. Iya, Ibu. Biasanya itu untuk apa tuh Pak, jasara harja? Apakah kalau misalnya sepeda motornya peot bisa urus jasara harja atau gimana nih Pak? Tergantung kerugiannya juga sih Bu. Oh, biasanya apa Pak yang pengurusan jasara harja? Minimal kematian. Kematian. Itu luka ya Pak ya, yang pastinya ya menyebabkan luka berat ya Pak ya. Pasti. Menyebabkan patah kayak gitu ya Pak ya biasanya Iya, ya. Tapi kalau misalnya hanya sepeda motornya aja yang peot nih Pak gitu, nggak ada gitu ya Pak ya. Mana tahu ada kan Pak gitu kan. Nah, jadi kan biar Sobat Api ini pada tahu gitu Pak. Betul. Jadi untuk pengurusan jasara harja itu lebih difokuskan kepada korban yang meninggal dunia maupun luka ya Pak ya. Iya, Ibu. Luka berat maupun luka ringan bisa nggak Pak? Kalau Luka misalnya ringan lecet gitu nggak ya? Nggak bisa. Berarti buat korban yang luka berat. Apa aja tuh Pak? Jadi kan biar Sobat Api ini pada tahu Pak, apa aja sih yang digunakan atau apa aja sih yang perlu disiapkan nih, misalnya ya amit-amit jabang bayi lah ya Pak ya. Iya, Ibu. Terjadinya laka itu kan siapa yang mau. Cuman kan naasnya kita nggak ada yang tahu Pak. Betul Bu. Jadi apa aja tuh syarat-syaratnya untuk mengurus itu Pak? Syarat-syaratnya yang pertama kita buat laporan polisi. Laporan polisi itu di mana Pak? Bisa di Polsek. Oh bisa di Polsek. Oke, selanjutnya Pak? Yang kedua langsung ke TKP. Ke TKP. Bikin sket gambar. Sket gambar itu berarti harus mengundang lagi Pak? Betul. Itu apakah sket gambarnya itu di saat kejadian atau kita bisa mengulang lagi datang ke sana? Kan kadang kan kalau misalnya pas kejadian kadang korbannya udah dilariin nih Pak sama warga, bawa ke rumah sakit atau bawa ke klinik, jadinya udah nggak ada lagi di situ korbannya Pak. Kan kebanyakan gitu karena rasa empati maupun simpati warga kita nih kan sangat tinggi Pak. Betul Bu. Nah itu gimana tuh Pak? Ya nanti kita bisa minta dari saksi yang ada di TKP, minta keterangan dari situ sehingga bisa dicari permasalahannya. Berarti bisa ya Pak ya. Bisa, jadi Bu. memang jangan khawatir lah ya Pak ya, karena kalau untuk soal-soal sket TKP itu polisi memang sudah dilatih ya Pak ya. Betul, Bu, untuk betul. melakukan olah TKP ya Pak ya. Betul Bu. Selanjutnya ada lagi Pak? Selanjutnya nanti pihak si korban sama pihak yang melanggar mendatangi unit bagian laka lantas di Polres. Oh berarti korban maupun pelakunya ya Pak ya, disuruh hadir, diperiksa ya Pak. Betul, ya. Bu. Jadi kalau misalnya korbannya luka berat nih Pak, gimana tuh Pak? Siapa yang suruh mewakilinya Pak? Apakah pihak keluarga dari korban atau gimana? Bisa dari pihak keluarga bisa. Dari pihak pokoknya keluarganya lah bisa. Bisa ya Pak ya, berarti Iya, ya tidak harus korbannya langsung datang ya Pak ya? Enggak, Bu. Tergantung situasi soalnya ya Pak ya? Betul Bu.
Setelah itu Pak, ada lagi Pak setelah diperiksa? Setelah diperiksa, mungkin diajukan ke Jasara Harja. Yang mengajukan apakah? Orang Polres nanti yang orang Polres ya Pak ya. Betul, Berarti Bu. kita sudah selesai diperiksa, kita serahkan lagi semuanya kepada pihak kepolisian Betul, ya Pak Bu. ya. Betul, Nanti dikasih tahu nggak Pak sama pihak kepolisian nih, udah bisa diambil untuk ininya dana Jasara Harjanya atau gimana? Ada pemberitahuan dari kepolisian? Apa orang Jasara Harja langsung menghubungi Pak biasanya? Pastinya Bu, nanti orang polisi yang orang bagian unit lantas yang menghubungi si korban. Berarti Dan berkoordinasi dengan orang Jasara Harja. Berarti jangan khawatir. Buat sobat api yang belum tahu nih ya Pak ya, tentunya ya bagaimana sih pengurusan Jasara Harja, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anwar bagaimana proses-prosesnya. Jadi jangan khawatir, tidak cair gitu ya Pak ya. Karena itu kan juga untuk berobat ya Pak ya, Betul. yang pastinya untuk meringankan para korban laka lantas dalam membayar biaya rumah sakit ya Pak ya. Betul Bu. Betul. Tuh, jadi jangan khawatir. Nah, jadi Pak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan saya nih Pak. Nah, jadi kan kalau misalnya nih Pak, ada razia, ada yang melanggar, misalnya kan kalau misalnya kendaraannya nggak ada surat-suratnya, nggak lengkap, nah, kendaraannya itu nggak lengkap, nggak ada spion ataupun menggunakan knalpot brong, apakah itu unitnya ditarik, dibawa ke polsek atau gimana Pak? Pastinya Bu, apabila tidak lengkap surat-surat, kita curigai, pastinya kita kendaraannya itu kita tahan. Ditahan ya di Pak polsek maupun di Polres. Ada nggak Pak jangka waktu penahanan untuk barang bukti itu Pak? 2 minggu minimal kita tahan. 2 minggu berarti itu udah ada ditilang ya Pak ya? Di Iya. surat tilang itu dijelaskan ya berarti ya Pak ya? Betul Bu, setelah ditilang, Ya. 2 minggu bisa ditahan di polsek dan dilimpahkan ke Polres. Berarti 2 minggu lewat dari 2 minggu kendaraan dilimpahkan ke Polresta ya Pak ya? Betul Bu. Berarti nanti pengambilannya gimana Pak? Misalnya nih kan kemarin nggak bisa nih saya dihadirkan itu surat-surat kendaraannya. Iya, Nah, itu tiba-tiba nih bisa nih Pak, tapi udah dalam jangka waktu sebulan. Karena kan mana tahu kan keselip-selip itu Pak, kayak misalnya STNK itu kan namanya kan kadang sering keselip-selip gitu kan Pak, entah di laci-laci mana diletakin lupa gitu kan, dan sebulan kemudian ketemu Pak. Iya betul Bu. Sedangkan kendaraannya udah nggak ada nih Pak di Polsek nih. Iya. Kan sudah di Polresta. Itu apa aja tuh Pak? Gimana Pak? Apa aja yang harus kita bawa ke Polresta untuk ngambil kendaraan? Nah, apabila pelanggar sudah melewati batas waktu sidang, langsung ke pengadilan. Oh, langsung Nanti ke orang pengadilan mengarahkan mengambil barang bukti di polsek. Oh, berarti tapi kata Bapak tadi 2 minggu udah dilimpahkan ke Polresta Pak. Tilangnya aja yang Tilangnya dilimpahkan. aja dilimpahkan, barang bukti kita sita di sini. Oh, berarti tetap Kita tahan diamankan di sini ya Pak ya. Betul. Berarti setelah dia tidak ikut sidang, setelah lapor ke pengadilan, baru nanti diarahkan untuk kembali lagi dikasih surat tentunya Pak ya sama Betul, Bu. pengadilan Orang ya. pengadilan mengasihkan surat bahwasanya perkaranya sudah selesai. Oh, gitu. Bisa sampainya di polsek, kita lihat langsung kita kembalikan. Aman tapi ya Pak ya tentunya diletakkan di polsek. Aman. Berarti pengamanannya untuk sementara kalau sebulan di polsek ya Pak ya. Betul Ibu. Nah kalau bertahun-tahun nih Pak, nah nggak ada surat-suratnya, orangnya juga nggak dateng gitu, gimana Pak? Kalau barang buktinya sudah bertahun-tahun, Iya. kebetulan di Polres ada namanya rumah barang bukti, penitipan barang bukti yang berada di Rumbai sama di Kulim. Nanti dititip di sana. Terus pengambilannya gimana Pak? Karena kan udah bertahun-tahun nih Pak, udah lupa mungkin atau polisinya udah berganti gitu kan? Cukup gampang pengambilannya Bu. Ya gimana, Tunjukkan STNK sama BPKB. STNK dan BPKB. Ya, langsung ke rumah barang bukti. Oh, berarti kalau misalnya udah bertahun-tahun baru ketemu nih surat-suratnya seperti STNK dan BPKB, kita pengambilannya langsung ke rubasannya ya Pak ya, rumah penitipan barang bukti ya Pak ya. Betul Ibu. Itu nggak perlu surat-surat dari pihak kepolisian Pak? Nggak perlu lagi, hanya menunjukkan itu aja. Menunjukkan itu aja ya Pak ya? Iya. Perlu nggak Pak kayak surat-surat tilangnya itu ditunjukkan juga? Perlu lah Bu, kalau sudah ditilang surat tilangnya itu kita tunjukkan, tunjukkan STNK, tunjukkan BPKB. Kalau hilang gimana Pak?
Kalau hilang kita buat surat kehilangan di daerah kita masing-masing. Oh, berarti nggak usah khawatir untuk kendaraannya hilang ya Sobat Api ya, karena akan tetap aman dijaga oleh pihak kepolisian. Karena memang udah disiapin ya Pak ya khusus ya untuk tempat-tempat meletakkan barang bukti ya Pak ya. Betul Ibu. Nah itu tadi kan seputar operasi zebra nih Pak. Jadi saya masih ada nih Pak sedikit rasa penasaran nih Pak. Boleh dong ya Pak ya, bertanya di luar operasi zebra ya Pak ya. Setelah operasi zebra nih kira-kira apalagi kira-kira nih Pak kegiatan dari Lantas tuh Pak? Apakah ada operasi selanjutnya atau kegiatan sehari-hari yang seperti apa coba Pak? Pengen tahu. Oh, kegiatan kita sehari-hari cukup banyak ya Bu. Apabila ada macet, contohnya di persimpangan Tapi Gadang, mati lampu, kita harus langsung turun untuk mengurai kemacetan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila banjir, semua kita unit Lantas turun ke jalan untuk mengurai kemacetan dengan banyak menggunakan macet berarti ya Pak ya. Betul Ibu, apabila hujan terutama di wilayah Polsek Tampan cukup banyak rawan banjir. Banyak rawan banjir ya betul, Pak Ibu. ya. Kita menggunakan mantel, sepatu bot untuk mengurai kemacetan. Betul Ibu. Betul ya Pak. Kadang warga juga kepengen tahu nih kan Pak, gimana sih cara mengurai kemacetan saat hujan turun gitu kan? Apakah pakai payung atau gimana Pak? Atau hanya dengan mantel itu aja gimana Pak? Pengen tahu. Kebetulan di Polsek Tampan udah disiapkan oleh negara berupa mantel, jas hujan ya Pak ya? namanya, dan sepatu bot. Memang hanya digunakan saat hujan ya Pak ya? Betul Bu. Memang luar biasa ya Sobat Api, ternyata kerjanya Pak Lalu Lintas ya sangat banyak, sangat padat. Jadi ya beginilah ya Pak ya, kalau ada macet langsung turun. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalau yang namanya kemacetan pasti pihak kepolisian akan turun untuk mengurai kemacetan ya Pak ya. Betul. Maupun hujan ya Pak ya. Maupun hujan, maupun panas kita turun. Hujan, panas bukan masalah ya Pak ya. Betul Ibu. Semoga kita doakan bersama, semoga Bapak polisi yang bertugas di jalan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan diberi kesehatan ya Pak ya. Betul Bu. Nggak terasa nih Pak, waktu juga nih yang akan mengakhiri perbincangan kita yang sebenarnya sih banyak dari Sobat Api yang banyak kepingin tahu nih Pak, gitu kan. Apalagi, tapi kan kita dibatasi oleh waktu. Tapi sebelum kita berpisah nih Pak, kira-kira ada nggak himbauan atau pesan nih yang mau disampaikan kepada Sobat Api Pak? Boleh Pak, dipersilahkan. Baik, kami dari Kepolisian Unit Lantas Polsek Tampan menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk 1. Mematuhi peraturan lalu lintas, 2. Lengkapi surat-surat kendaraan, 3. Patuhi protokol kesehatan, dan dalam berkendaraan jangan ugal-ugalan karena selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dari Kepolisian Unit Lantas Polsek Tampan. Mudah-mudahan ya Pak ya, nanti di kedepan hari kita bisa berbincang lagi dengan topik yang tentunya lebih menarik ya Pak ya. Oke, Sobat Api dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk session ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment akun channel kami ini agar dapat mengikuti video-video kami selanjutnya. Oke, salam Sobat Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.